Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya, para pecinta dunia tosan aji dimanapun Anda berada. Ini adalah tanggal terakhir di bulan Oktober, sekarang tanggal 31 Oktober 2023. Nah, ini daripada nggak ngapa-ngapain, kita harus ngapain. Makanya saya ajak Anda untuk mereview dari beberapa buah pusaka. Nah, ini adalah beberapa buah pusaka yang akan kita review di episode kita kali ini. Episode tanggal terakhir di bulan Oktober. Kita mulai dulu sobat dari pusaka yang pertama. Nah, pusaka yang pertama ini seingat saya kemarin tuh ada yang bertanya kepada saya tentang dapur sapu inten. Mas, ada nggak dapur sapu inten yang maharnya terjangkau? Karena untuk di pusaka sapu inten ini kan di dalam dunia tosan aji sobat, ini sangat populer dan juga menjadi sebuah dapur primadona. Nah, itulah kenapa dapur sapu inten juga banyak sekali yang mencarinya. Nah, ini untuk di pusaka ini dulu saya dapatkan dari salah seorang senior tosan aji saya sobat, dari Jogja. Nah, kalau Anda melihat untuk di warangkanya ini satu set dengan pusakanya ya. Jadi untuk di pusakanya ini dan juga warangkanya tidak saya ganti. Jadi ini memang gawannya. Nah, kalau Anda melihat untuk di pendoknya sobat, ini ada sebuah logo dari keraton. Nah, keraton Jogja. Nah, ini kebetulan yang pusaka ini pun juga dulu saya dapatkan dari orang Jogja. Nah, ini adalah pendok Bunton Silih Asih dan ada logonya keraton Jogja. Kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya sobat. Mudah-mudahan ini nanti ketemu dengan tuan barunya. Ini adalah dapurnya, dapur sapu inten. Dan untuk di pamornya adalah pamor ceprit. Ini kalau menurut saya adalah pamornya pamor ceprit, karena untuk di pamornya sedikit seperti ini. Nah, ini adalah pusaka yang layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi. Dapurnya adalah dapur primadona, yaitu dapur sapu inten dan berpamor ceprit. Pusaka ini dulu saya dapatkan dari salah seorang senior tosan aji saya dari Yogyakarta. Nah, kebetulan untuk di warangkanya pun juga memakai style dari Gayaman Jogja. Pendoknya pun juga ada lambangnya dari keraton Jogja. Nah, ini insya Allah pusakanya bagus dan maharnya terjangkau sobat. Ini edisi akhir bulan. Nah, ini adalah pusaka yang pertama. Nah, pusaka yang kedua coba kita akan melihat. Untuk di pusaka yang kedua ini bisa dibilang untuk di dapurnya sobat, termasuk dari jenis dapur langka. Nah, ini kalau Anda pernah mendengar tentang keris sabuk tampar, nah ini adalah keris dengan dapur sabuk tampar. Beberapa waktu yang lalu sebenarnya saya tuh kalau nggak salah, seingat saya ada punya 3 sobat untuk di dapur sabuk tampar, tetapi yang 2 sudah termahar dan tinggal 1 ini. Memakai warangka Gayaman Solo. Ini dari kayu cendana Jawa dan dia memakai pendok selorok kemalo merah. Pusakanya posisinya sudah diwarangi. Jadi kesannya bersih, glowing dan juga nampak meriah ini sobat. Ini kalau di antara sobat ada yang masih pemula, nah mending memahari pusaka-pusaka yang seperti ini. Jadi sudah nyandang seperti ini, sudah diwarangi daripada memahari pusaka yang masih dalam keadaan kotor. Kalau dalam keadaan kotor itu kita untung-untungan. Kalau memang beruntung ya nanti akan keluar pamor bagus. Tetapi kalau tidak beruntung ya keluarnya tidak sesuai ekspektasi sobat. Itulah kenapa kalau untuk saya pribadi, daripada Anda kecewa yang masih pemula ini ya, khususnya yang masih pemula, apabila Anda memahari sebuah pusaka, maharilah yang sudah dalam keadaan nyandang. Nah, contohnya seperti ini. Ini nanti insya Allah tidak mengecewakan untuk di pusakanya. Di warangkanya bagus, pusakanya pun juga bagus sobat. Kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, ini adalah dapurnya, dapur sabuk tampar sobat. Untuk di pamornya sendiri ini dia ada 2 pamor. Nah, di bagian atas ini pamornya adalah pamor bendo segudo, sedangkan di bagian bawah atau di bagian sor-sorannya ini pamornya adalah pamor batu lapak. Beberapa pusaka dapur sabuk tampar ini sobat yang saya miliki memang kebanyakan dia itu pamornya ada 2. Nah, seperti ini, dan kebanyakan pun juga pamornya seperti ini, jadi bulat-bulat bendo segudo seperti ini, dan juga di bagian bawahnya nah pamornya adalah pamor batu lapak. Karena seingat saya pun juga yang 2 yang milik saya dulu yang sudah termahar itu pamornya pun juga 2 atau 2 warna atau 2 pamor seperti ini sobat.
Nah, ini adalah pusaka yang bagus, yang layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi pribadi. Kalau Anda melihat untuk di bilahnya, ini masih tergolong utuh, sobat. Mencari pusaka ini bisa dikatakan susah-susah gampang. Terkadang itu ada muncul, tapi nggak banyak gitu loh. Terkadang nggak muncul-muncul, jadi dari beberapa minggu gitu nggak ada yang muncul. Bahkan beberapa tahun sekali baru muncul sekali gitu. Nah, ini adalah dapur sabuk tampar yang berhasil saya dapatkan, dan untuk di warangkanya memang saya ganti warangka baru, sobat. Karena untuk di warangkanya yang aslinya saya tidak ngeh, jadi karena tidak wangun, akhirnya saya ganti warangka baru. Ini saya pesankan khusus. Warangkanya adalah warangka kayu cendana Jawa. Nah, ini memakai pendok selorok kemalu merah. Wah, pusakanya sudah posisinya diwarangi. Nah, ini insya Allah pusakanya bagus dan juga sangat layak dan rekomendasi banget, khususnya bagi Anda para pecinta tosan aji pemula. Kita lanjut untuk di pusaka yang ketiga, sobat. Nah, pusaka yang ketiga ini pun juga tidak kalah bagus untuk di warangkanya. Untuk di kayunya sendiri saya lupa ini kayu awar-awar atau apa gitu loh ya kemarin tuh. Nah, untuk di pendoknya ini memakai pendok bunton kemalu merah juga. Ini untuk di stylenya adalah Gayaman Solo. Kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya, sobat. Warangkanya bersih, glowing, dan juga sudah siap untuk dipertemukan dengan calon tuan barunya. Nah, ini adalah pusakanya. Untuk di dapurnya sendiri ini masuk di dapur brojol. Dan untuk di pamornya, saya cenderung kok untuk di pamornya kemarin kalau nggak salah saya memberikan sebuah keterangan pamor tritik, tetapi saya lihat-lihat kok kayaknya lebih condong ke pamor ular lulut, sobat. Nah, pamornya memang seperti ini. Ini dulu saya dapatkan dalam keadaan kotor. Jadi gini, waktu itu saya melihat hanya sepintas saja untuk di pamornya. Kayaknya kok kayak pamor bagus gitu loh. Tetapi waktu itu dalam keadaan berkarat untuk di pusakanya. Nah, setelah saya warangkan, ternyata memang benar. Jadi sesuai ekspektasi saya untuk di pamornya memang seperti ini. Nah, ini adalah pamornya, pamor ular lulut kalau menurut saya. Kalau ada yang punya pendapat lain seperti kayak pamor tritik ataupun juga pamor yang lainnya, silakan. Nah, yang pasti untuk di pamornya ini pamor bagus, kerisnya pun juga masih bagus, sobat. Ditunjang dengan sandangan atau warangka yang juga bagus. Ini pun juga untuk di warangkanya. Nah, saya pesankan warangka baru. Saya pesankan warangka bagus ini, sobat. Untuk di kayunya saya lupa ini kemarin kayu apa ini ya. Yang pasti untuk di warangkanya ini bagus kok. Awar-awar atau apa gitu loh kemarin tuh. Nah, ini adalah pusaka yang ketiga di episode kita kali ini. Dapurnya adalah dapur brojol dan pamornya adalah pamor ular lulut. Wow, bagus banget ini. Nah, ini adalah pusaka yang ketiga. Kita lanjut untuk di pusaka yang keempat, sobat. Nah, pusaka yang ketiga ini memang punya keunikan tersendiri. Dapurnya ini pun juga termasuk dari jenis dapur langka, sobat. Menurut dari keterangan teman saya, untuk di dapurnya ini namanya adalah Maheso Nebrang. Ini kerisnya Luk 15. Nah, uniknya juga ini saya kasih pendok selorok kemalu kuning. Nggak tahu kenapa kemarin saya itu kok pengen gitu loh, pengen kemalu kuning. Akhirnya terus dibuatkan oleh tukang saya dan jadinya bagus loh ya. Nah, jadinya seperti ini. Kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, pusakanya ini bisa dibilang bilahnya wungkul. Nah, wungkul itu apa ya? Kalau bahasa Indonesianya itu tebal. Nah, ini dia meskipun pawakannya atau perawakan dari pusakanya agak kecil, tetapi dia bilahnya wungkul atau menebal, sobat. Nah, ini seperti ini. Nah, ini adalah dapurnya dapur Maheso Nebrang. Menurut dari rekan saya seperti itu. Nah, untuk di pamornya sendiri ini masuk di pamor kayak pamor Wahyu Tumurun ini, sobat. Dan kalau Anda melihat untuk di bagian gonjonya, nah ini gonjonya lebih tinggi dari
lebih panjang. Nah, lebih panjang ini sobat. Ini kalau nggak salah untuk di ciri-ciri seperti ini, kalau nggak salah masuk di estimasi penggeng atau apa gitu loh. Tapi kalau untuk saya ini mungkin masuknya di estimasi Majapahit mungkin sobat. Kalau ada yang punya pendapat lain saya persilakan. Yang pasti untuk di pusakanya ini pusaka bagus ini. Looknya look 15 sobat. Ini adalah termasuk dari jenis dapur langka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Looknya 15. Dapurnya Maheso Nebrang. Ini adalah pusaka yang keempat. Nah, coba kita akan melihat untuk di pusaka yang terakhir. Nah, pusaka yang terakhir ini pun juga untuk di dapurnya juga termasuk dari dapur langka sobat. Kalau Anda pernah mendengar dapur Carito Gandu, nah ini adalah ini adalah dapur pusakanya, yaitu Carito Gandu. Memakai warangka ladrang Solo dan dia gandar iras. Kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya, dan pusakanya ini dia rabaannya halus sobat. Dapurnya dapur Carito Gandu dengan pamor wos wutah. Ini adalah salah satu dari jenis dapur yang langka. Looknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Looknya 11. Nah, looknya 11, dapurnya dapur Carito Gandu. Dan pamornya adalah pamor wos wutah. Nah, ini pun juga sangat layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi pribadi sobat. Oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.